Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang linear programming metode grafik. Sebelumnya saya menjelaskan dulu secara singkat apa itu linear programming. Linear programming adalah suatu program teknik matematika yang berfungsi untuk membantu meningkatkan performa suatu organisasi atau perusahaan. Bagaimana cara mereka meningkatkannya? Caranya ada dua, yaitu dengan cara memaksimumkan maupun meminimalisir. Memaksimumkan apa? Memaksimumkan laba suatu perusahaan. Dan meminimalisir apa? Meminimalisir beban dari perusahaan tersebut. Sebenarnya linear programming dapat diselesaikan dengan berbagai metode, seperti metode grafik yang akan saya jelaskan. Lalu ada metode simplex, dual simplex, dan lain-lain. Metode grafik ini hanya bisa dipakai jika objek atau suatu masalah hanya memiliki dua variabel. Untuk yang memiliki 3 variabel, maka harus menggunakan metode lain. Dan di sini saya punya 3 soal dengan tiga-tiganya memiliki jenis berbeda. Soal jenis pertama adalah maximize dengan 2 persamaan matematika. Soal nomor 2 adalah minimize dengan 2 persamaan matematika. Dan soal ketiga maximize juga, tapi bedanya dengan soal nomor 1 adalah soal nomor 3 mempunyai 3 persamaan matematika. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 1 dulu. Baiklah, sekarang kita buat yang nomor 1. Pertama, ini ada 2 persamaan matematika. Kita beri dulu nama untuk masing-masing. Yang pertama namanya adalah 1, dan yang kedua namanya adalah 2. Kalau sudah, karena ini linear programming metode grafik, itu artinya kita nanti akan membuat grafik, dan untuk membuat grafik kita memerlukan koordinat. Kita akan mencari titik koordinat dari 2 persamaan matematika ini. Caranya adalah seperti ini. Kita gunakan yang persamaan 1 dulu. 10x1 tambah 20x2 sama dengan 120. 10x1 ditambah 10. Kita buat tabel kecil. x1, x2. Seperti ini. Jika x1 0, x2 berapa, dan jika x2 0, x1-nya berapa. Sekarang kita coba dulu. Jika x1-nya 0, jika x1 sama dengan 0, kita substitusikan. 10 dikali 0 ditambah 20 dikali x2 sama dengan 120. 10 dikali 0, 0. 20 x2 tetap sama dengan 120. Untuk mencari x2, 20 kita pindahkan ke sini. 120 dibagi 20, hasilnya sama dengan 6. Jadi jika x1 0, x2-nya adalah 6. Sekarang bagaimana jika x2 sama dengan 0? Jika x2 sama dengan 0, 10 x1 ditambah 20 dikali 0 sama dengan 120. 10 x1 tetap 10 x1. 20 dikali 0 sama dengan 0 sama dengan 120. Untuk mencari x1, 10 kita pindahkan. x1 sama dengan 120 dibagi 10, hasilnya 12. Jadi jika x2-nya 0, x1-nya adalah 12. Sekarang yang persamaan matematika nomor 1 sudah selesai. Yang ini sudah selesai. Sekarang kita menuju ke yang bagian 2. 8x1 tambah 8x2 sama dengan 80. 8x1 ditambah 8x2 sama dengan 80. Sama seperti yang bagian 1. Kita akan mencari titik koordinat juga. Kita buat tabel kecil dulu. Jika x1-nya 0, jika x2-nya 0. Oke. Sekarang jika x1 0, x2-nya berapa? x1 sama dengan 0. 8 dikali 0 ditambah 8 dikali x2 sama dengan 80. 8 kali 0, 0. 8 dikali x2 tetap 8x2 sama dengan 80. x2 sama dengan 80 dibagi 8, x2 sama dengan 10.
Jika X1-nya 0, X2-nya adalah 10. Sekarang jika X2 0, X1-nya berapa? Jika X2 sama dengan 0, 8X1 ditambah 8 dikali 0 sama dengan 80. 8 dikali X1 tetap 8X1. 8 dikali 0 sama dengan 0. Sama dengan 80. X1 sama dengan 80 dibagi 8. Sama dengan 10. Jadi jika X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya adalah 10. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menggambar grafik. Kita gambar dulu grafiknya, yaitu di sini ada X1, di sini ada X2. Kita akan menggambar yang bagian pertama dulu. Di sini tertulis X1-nya 0 dan X2-nya adalah 6. X1-nya 0 dan X2-nya 6 di sini. Dan di sini ada lagi X1-nya 12, X2-nya 0. X1 12, X2 0 di sini. Kita tinggal tarik garis. Kita beri nama ini 1. Sekarang adalah yang kedua. X1-nya 10, X2-nya X1-nya 0, maaf. X1-nya 0, X2-nya 10. X1 0, X2 10 di sini. Lalu ada lagi X1-nya 10, X2-nya 0. X1 10, X2 0 di sini. Kita tarik lagi. Ini 2. Kalau sudah selesai menggambar grafik, sekarang adalah saatnya kita menggambarkan daerah yang akan diarsir. Caranya adalah seperti ini. Garis ini adalah untuk yang persamaan matematika nomor 1. Persamaan matematika bagian 1. Di sini tertulis 10X1 tambah 20X2 lebih kecil sama dengan 120. Jika lebih kecil sama dengan, itu artinya mengarsirnya ke bawah, ke arah bawah. Ini artinya arsir ke arah bawah. Dan persamaan yang nomor 2, 8X1 tambah 8X2 lebih kecil sama dengan 80. Ini juga lebih kecil, artinya ke arah bawah juga. Dan di sini kita akan mengarsir yang dimana arsirannya berlaku untuk keduanya. Ke bawah. Jadi di sini kita arsir. Kalau sudah diarsir, sekarang kita menentukan titik-titiknya. 0,0. Kita beri nama titik A. Ini B. Ini C dan ini D. Titik B di sini 10,0. Titik C di sini titik C di sini 8,2. Dan titik D di sini adalah 0,6. Sekarang kita sudah punya titik A, B, C, dan D. Sekarang saatnya mensubstitusikan titik-titik ini ke objek ini. Oke, mari kita mulai. Substitusi. Ke Z sama dengan 12 X1 ditambah 16 X2. Yang B 10,0 kita gambar-gambar dulu. Oke, sekarang saatnya mensubstitusikan titik-titik ini ke objek ini, objek yang ada di soal. Oke, ayo. 12 dikali 0 ditambah 16 dikali 0.
hasilnya adalah 0. Yang B 10,0. 12 dikali 10 ditambah 16 dikali 0. 12 dikali 10 adalah 120. Yang C 8,2. 12 dikali 8 ditambah 16 dikali 2. 12 dikali 8 adalah 96 ditambah 16 dikali 2 32. Hasilnya adalah 128. Yang D 0,6. 12 dikali 0 ditambah 16 dikali 6. 12 dikali 0 hasilnya adalah 0 dan 16 dikali 6 hasilnya adalah 96. Di soal ditanyakan maximize, itu artinya kita cari yang paling besar angkanya, yang paling besar hasilnya. Di sini kita lihat yang paling besar adalah 128. Jadi jawabannya adalah yang titik C 128. Ya, oke, itu tadi adalah jawaban untuk soal nomor 1. Soal nomor 2 dan 3 akan saya lanjutkan di part kedua.